Sekarang ini gue bakal unboxing smartwatch baru lagi ya dari Amazfit. Dan kali ini untuk orang yang suka dengan apa ya, kayak desain-desain yang kasual ya, kemudian yang klasik. Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan subscribe ya kalau kalian suka gadget dan teknologi. Jadi Amazfit GTR2 ini guys, gue dapetin dari Amazfit official di Lazada. Dan ini resmi ya, jadi udah ada garansinya juga. Untuk masing-masing produk Amazfit juga banyak diskonnya. Jadi kalau misalkan kalian emang udah ngincer nih smartwatch Amazfit, bisa beli di Amazfit official di Lazada guys. Dan daripada berlama-lama ya dan bikin penasaran, kita langsung aja buka Amazfit GTR2 ini kayak apa smartwatchnya dan apa aja fitur-fiturnya. Nah, mirip banget dengan box Amazfit T-Rex Pro yang kemarin. Wow, ini ya langsung disuguhin sama smartwatchnya. Dan nah ini guys ya, kita dapat ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, dan juga ada smartwatchnya. Ini udah lepas by the way untuk stikernya. Ntar kita lihat lagi. Dan ya udah itu aja. Di sebelah kiri ini kita dapat buku panduan ya, cukup tebal untuk buku panduannya. Di sebelah kanan ini kita dapat charger ya. Chargernya kayak gini guys ya, jadi dia hitam dengan dua pin di sini ya, yang ada magnetnya juga, jadi bisa langsung nempel. Dan kalau kalian lihat nih, desainnya beda banget sama Amazfit T-Rex Pro yang kemarin, karena ini lebih casual ya desainnya kayak gini. Dan ya ngomongin versi klasik sama sporty, ini bedanya ada di sini guys ya. Jadi untuk case-nya ini, kalau yang klasik kayak punya gue nih, dia stainless steel, terus kemudian strapnya dia leather. Sedangkan yang sporty dia pakai aluminium alloy, dan ini dia pakai silikon untuk strapnya ya. Dan efeknya sih kalau ini dia lebih elegan kelihatannya, tapi dia sedikit lebih berat ya dibandingkan dengan yang sport. Kalau yang sport dia lebih ringan ya, baik dari sisi smartwatchnya ataupun juga dari sisi strapnya. Terus ada dua tombol ya. Dan ini juga sama, dia metal juga tombolnya. Terus kemudian secara build quality udah bagus banget ya, yang klasik ini kuat dan kokoh. Terus kalau di belakang ini seperti biasa, dia ada plastik yang kuat banget, dan di sini ada dua pin chargernya sama 4 lubang untuk sensornya guys ya. Nah, untuk strapnya sendiri dia ukurannya 22 mm ya, dan di sini ada pinnya yang bisa kalian lepas kayak gini. Jadi kalau mau ganti strap sebenarnya bisa aja ya, kalian mau ganti strap yang silikon atau yang rubber buat sport itu boleh-boleh aja. Dan ini bisa kalian pasang dengan strap-strap yang ukurannya 22 mm ya, jadi nggak harus punyanya Amazfit, tetapi strap smartwatch apapun atau jam tangan bisa kalian pakai guys. Nah, ini di awal setup ya, kita diminta untuk pilih bahasa, bisa pilih bahasa Indonesia, bisa juga pilih bahasa Inggris. Kalau prefer bahasa Inggris bebas, kalian mau pilih yang mana. Terus kemudian langsung ada QR code ya untuk download aplikasinya. Jadi ini bisa kita scan, atau kalian tinggal install aja aplikasi yang namanya Zepp di Play Store ya, atau juga di App Store. Nah, jadi aplikasi Zepp-nya kayak gini guys ya. Jadi memang dulu Amazfit itu aplikasinya dia pakai aplikasi Amazfit, tetapi Huami sendiri dia ganti nama ya jadi Zepp. Jadinya sekarang aplikasinya juga namanya Zepp ya. Terus kita coba pairing ya. Jadi device yang mau di pair apa? Karena ini smartwatch, kita pilih yang watch. Dan di sini watch pakai QR code atau watch yang tanpa QR code. Ini karena ada QR code-nya ya, kita bisa tinggal scan aja. Tuh guys. Nah, langsung ya ke detect. Langsung pairing nih, otomatis semudah scan barcode. Nah, langsung connect ya, cepat juga nih untuk koneksinya. Oke, ini proses update-nya udah kelar ya. Jadi ini udah connect antara smartphone dan juga smartwatch-nya guys. Dan sekarang kita lihat aja smartwatch-nya dulu guys. Jadi secara tampilan kayak gini nih tampilannya ya. Ini untuk layarnya udah luas banget, dan untuk default watch face-nya dia sangat simple ya. Jadi dia analog kayak gini ya, simple banget sih. Tapi di sini kalian bisa ganti ya. Ada cukup banyak watch face yang udah disediain di smartwatch-nya ini, mulai dari yang digital sampai analog ada ya. Jadi kalian tinggal pilih aja guys mana yang kalian suka. Gua mau coba yang ini aja. Nah, ini kelihatan ya kalau dari sisi warnanya sendiri udah tajam banget, udah clear ya. Dan untuk layarnya juga udah luas dengan ukuran 1,39 inch. Resolusinya HD dan layarnya AMOLED, jadi udah cakep banget nih guys untuk tampilannya. Dan yang gue suka lagi, dia ini udah ini ya, keras banget untuk layarnya ini. Terus kemudian dia juga udah ada coating anti fingerprintnya, jadi nggak gampang nempel nih ya kotor-kotor dari tangan di smartwatch ini guys. Dan secara desain dia juga cukup rapi karena
dari bodinya ini langsung ke layar ya. Dan juga untuk bezel layarnya sendiri dia ditutupin sama garis-garis ini, jadi kelihatannya kayak luas gitu aja ya untuk layarnya ini. Dan kemudian kalau kita lihat untuk navigasinya sih cukup simpel ya. Jadi di sini ada 2 tombol. Ini tombolnya juga bisa kalian custom nanti. Jadi ada satunya defaultnya ke menu sama back ya, dan satunya lagi ke shortcut kayak misalkan ke workout kayak gitu guys. Nah kalau dipakai, karena ini yang versi klasik ya, dia nggak se-soft yang versi sporty ya dengan strap dari silikon ya, karena strapnya ini leather jadi kayak gini. Tapi ini cakep banget sih kalau misalkan buat aktivitas ya di kantor atau di luar, jadi lebih kelihatan apa ya, kayak simple tapi elegan gitu guys ya. Dan kemudian untuk dipakainya sih nyaman ya, meskipun dia versi klasik yang lebih berat dari versi sporty, tapi ini masih ringan-ringan aja, dipakai jam tangan masih wajar ya kayak gini. Kalau kita swipe ya, swipe ke atas ini langsung ke menu notifikasi ya, karena masih belum ada apa-apa jadi kosong di sini guys. Kalau ke bawah seperti biasa ini ada shortcut ya, shortcut menu kayak misalkan ngubah brightness, ngunci ya, terus find my phone, dan ada do not disturb dan yang lainnya guys ya. Jadi bisa kalian akses dengan cepat di sini. Terus kemudian kalau swipe ke kanan atau ke kiri ini sama aja. Ini intinya adalah beralih ya dari satu card ke card yang lain. Misalnya di sini ada personal activity intelligence, ini kayak skor gitu guys ya. Jadi kalau kalian 100, targetnya setiap hari 100, itu katanya sih bakal lebih sehat ya. Terus kemudian kalau kita lihat lagi ada target di sini, pencapaian kita dan target kita berapa. Terus nah ini ada heart rate monitor ya. Dan heart rate monitornya ini itu bisa detect selama 24 jam nonstop guys. Jadi udah bagus lah untuk monitoring ya. Kita coba aja. Nah ini dia langsung ada hasilnya ya, dan dia real time sekaligus nunjukin nih di sini ada kayak barnya gitu guys ya. Jadi warna biru berarti baik-baik aja. Nanti kalau tinggi di sini sampai merah kayaknya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada cuaca, dan cuacanya ini yang gue suka, dia lengkap ya. Jadi nggak cuma cuaca hari ini, tetapi di sini juga kalian bisa lihat ada ramalan cuaca besok sampai sekitar seminggu ya. Jadi udah lengkap banget. Terus di sini ada musik. Nah ini musik ini cukup menarik karena selain dia bisa kontrol ya musik yang ada di smartphone, ini audio source-nya kita bisa pilih guys. Ya ada juga watch music. Jadi kalian bisa muter musik lokal yang kesimpan di sini ya. Dan ini ada penyimpanan sekitar 3 GB untuk musik. Nah terus masukin musiknya gimana? Jadi masukin musiknya itu dari aplikasinya ini ya. Di sini di aplikasinya kalau kalian lihat nih ada menu musik. Nah ini kita bisa upload musiknya ke smartwatch-nya ya, ada file manajernya. Terus kemudian di sini juga ada tampilan kayak status ya. Jadi ini bisa kalian swipe. Nah untuk ngelihat cepat nih kayak status hari ini apa aja, alarmnya jam berapa, cuacanya kayak gimana, personal activity intelligence-nya skor berapa, itu bisa kalian lihat di sini guys ya. Termasuk ini ada SpO2 ya untuk kadar oksigen dalam darah. Ini juga fitur yang baru ya, dan memang sekarang kayak jadi primadona gitu guys ya. Hampir semua smartwatch baru sekarang nemuin fitur untuk deteksi kadar oksigen dalam darah ini. Kayaknya ini sebuah demand yang memang lagi coba dipenuhin ya oleh banyak produsen smartwatch. Nah ini hasilnya kayak gini, kadar oksigen dalam darah gue 98%, dan harusnya ini bagus ya. Jadi kayak gitu untuk fiturnya yang di cardnya ini udah cukup lengkap. Sekarang kita mau coba eksplorasi ke menu-menu yang ada di dalam ya. Kalau kita tap di sini, nah ini langsung ke menu-menu di sini. Ini list menunya sebenarnya juga nggak jauh beda sama yang tadi ya. Ada PAI, heart rate udah kita coba juga, SpO2, workout ya. Workoutnya ini ada cukup banyak ya, sekitar 90-an workout, dan 6 diantaranya itu auto detect. Jadi kalian bisa misalkan jalan atau lari itu otomatis kedetek dan otomatis jalan guys. Terus di sini juga ada detail aktivitas ya yang udah kita lakukan hari ini apa aja. Masih kosong karena kita masih baru coba ya. Terus kemudian ada stress monitor. Nah ini bisa monitor guys tingkat stres kita ya. Jadi kalian bisa tahu di sini. Mau otomatis juga ada. Kalau otomatis kalian bisa on aja, dia akan ngecek terus setiap 5 menit sekali ya. Kemudian di sini ada juga activity goal ya, yang tadi sama aja kayak di cardnya yang tadi yang udah kita lihat ya. Terus musik udah, weather, alarm, event. Nah ini kalau ada event kalian bisa catat di smartwatch biar nggak lupa. Oke. Terus kemudian
Di sini ada widget ya, ternyata namanya widget di sini tadi. Ada kompas, barometer, altimeter. Ini beneran ada. Wow, ternyata bener guys, ini ada kompasnya. Wah, gue nggak nyangka ya, ternyata bahkan ini ada widget buat kayak barometer dan altimeter juga. Jadi meskipun dia ini casual ya untuk penggunaan harian, tetapi fiturnya lengkap juga nih smartwatch. Nah, kemudian kalau kita lihat settingnya lagi ya, ini setting yang paling penting juga ada di display. Jadi di display ini kalian bisa mengatur guys ya, kayak brightness-nya mau diatur otomatis atau manual, itu bisa kalian atur di sini. Terus kemudian di sini kalian juga bisa atur auto screen off-nya. Mau yang lama ya, ini bakal lebih banyak baterai yang dimakan sih kalau terlalu lama, atau mau yang pendek 5 detik aja juga ada ya. Dan di sini ada always on display. Nah, ini menarik always on display-nya di Amazfit ini, karena di statusnya sendiri kita bisa milih ya, mau mati, selalu nyala, berdasarkan jadwal, atau smart ya. Gue pilih selalu nyala aja. Dan yang menarik di sini, ini untuk always on display-nya bisa ngikutin watch face. Jadi kalian bisa atur di follow watch face ya. Jadinya kayak gini guys. Untuk misalkan watch face yang seperti ini, kalau dia mati, dia itu masih selaras banget sama watch face aslinya. Jadi keren banget, kayak di Apple Watch ya. Kalau kita angkat, set, nah cakep ya. Jadi nyalanya juga perlahan, terus matinya dia juga perlahan. Jadi ini sih yang keren dari smartwatch Amazfit ini, termasuk Amazfit GTR 2 ini guys. Nah, masih di setting guys, ini yang tadi gua bilang ya, kalau banyak hal di sini bisa kalian custom. Jadi di user preferences kalian bisa atur nih ya, untuk tombol bawahnya ini itu bakal kemana ya. Ada activity goal, ada workout, heart rate, dan lain-lain. Kalian bisa atur ke menu yang paling sering kalian pakai guys ya. Kemudian ada quick access app, detectionnya mau otomatis kedetek workoutnya atau enggak, itu bisa kalian pilih kategorinya di sini ya. Mau apa aja yang kalian aktifkan, apakah lari, apakah renang, itu bisa kalian atur. Terus kemudian ini ada wearing direction. Nah, ini juga nggak tahu, kayaknya gua baru nemu ini di sini, tapi nggak tahu di smartwatch lain ada apa enggak ya. Jadi kita kan ada orang yang biasa pakai di tangan kiri, ada yang biasa pakai di tangan kanan. Nah, ini bisa diatur ternyata ya. Jadi di sini di settingnya, di wearing direction ini kita bisa atur mau di kiri atau di kanan tombolnya. Misalnya kita pilih di kiri tombolnya, nah dia akan otomatis mati, tetapi layarnya langsung kembali guys. Jadi kita bisa pakai di tangan yang lain ya, misalnya kita pakai di sini gitu tuh ya. Jadi bisa buat orang yang suka di tangan kanan ataupun di tangan kiri ya. Jadi cukup menarik, ini fitur yang cukup unik ya. Dan ya mungkin nggak semua smartwatch punya fitur ini. Terus ada juga offline voice control ya, jadi bisa diaktifkan dan nggak perlu internet juga ya, karena dia itu bisa bekerja secara offline ya untuk voice controlnya. Dan di sini ada beberapa komen yang bisa kalian lihat ya, apa aja yang bisa dikontrol pakai voice ini, misalkan watch face, do not disturb, dan lain-lain. Kita mau coba ya sedikit. Enable DND. Tuh guys, langsung do not disturb-nya nyala ya, otomatis, nggak harus kita pencet ya. Terus kalau misalkan mau disable juga bisa. Disable DND. Nah, otomatis kan. Cuman dia ini bakal terus detect ya, detect untuk nyariin suara kita. Jadi mungkin bakal ngefek juga ke baterai. Karena itu gua lebih seneng untuk matiin aja. Dan smartwatch ini juga udah tahan air ya, sampai 5 ATM alias bisa sampai di kedalaman 50 meter. Dan untuk baterainya sendiri, dia punya kapasitas baterai 471 mAh guys. Dan diklaim oleh Amazfit ya, bisa bertahan sampai di 14 hari untuk penggunaan normal. Tetapi nanti bakal kita coba di real life ya, dengan fitur-fitur utama yang juga kita aktifkan, bakal kuat berapa lama baterai dari Amazfit GTR 2 ini. Oke, sekarang gue mau tunjukin apa yang ada di aplikasinya ini guys ya, karena di sini ada banyak fitur yang bisa kalian aktifkan di smartwatchnya melalui aplikasi ini, termasuk fitur-fitur keren kayak misalkan telepon lewat smartwatch langsung. Dan ya di sini di aplikasinya kalian bisa lihat baterainya ya, tinggal berapa. Terus kemudian di sini ada store juga untuk watch face,
dan ini macam-macam ya, ada banyak banget, kalian bisa download. Dan kemudian di sini ada pengaturan vibrationnya masing-masing fungsi ya. Task itu bisa diatur sendiri, vibrasinya kayak gimana. Terus kemudian health monitoring ini juga penting ya, dan ini bisa kalian atur lewat aplikasi. Kayak misalkan kalian mau deteksi apa nih yang otomatis ya, ini apakah heart rate detection aja ataukah sama sleep assistant yang bakal terus secara continuous ya untuk ngecek. Dan di sini juga bakal dicek frekuensinya, kalian bisa atur berapa sering ya, semakin sering tentunya semakin akurat, tetapi bakal semakin boros baterai guys. Dan ya di sini juga ada pengaturan, misalkan mau ngaktifin stress monitoring dan yang lainnya itu bisa dari sini. Nah kemudian ini juga ada watch setting ya, jadi watch setting ini sebenarnya kayak setting yang ada di smartwatch, kalian bisa atur di smartphone ya. Terus di sini juga ada pengaturan urutan aplikasi di menunya ya, mau diatur kayak gimana, kalian bisa atur aja pakai drag and drop ya. Jadi ini sangat simple kayak gini guys. Nah ya, jadi diatur sendiri sesuai keinginan bisa. Terus kemudian di sini ada shortcut cards, itu juga bisa kalian atur ya. Tetapi yang paling penting menurut gua ada di sini guys, di app setting yang di tengah ini, karena kalian bisa aktifkan fitur kayak misalkan untuk angkat telepon langsung dari smartwatch. Jadi di phone, nah ini di sini kalian bisa aktifkan call via watch ya. Di sini ada call via watch. Nah dia bakal otomatis ngaktifin fitur untuk angkat telepon guys ya, langsung dari sini. Nah ini ya, langsung ya muncul dia ada notifnya incoming call, dan di sini kalian bisa reject, kalian juga bisa approve ya. Dan kalau kalian angkat nih, kalian bisa langsung telepon di sini karena emang di sini udah ada mic dan juga ada speakernya sekaligus guys, jadi bisa dipakai langsung telepon ya. Kita coba. Oke. Hello El. Hello. Do you hear my voice? Yes. Okay, great. Thank you ya. You're welcome. Oke, nah jadi kayak gitu guys ya. Dan ini sebenarnya fitur yang cukup simple, membuat kita simple maksudnya. Jadi kalau kita lagi di luar, ya mungkin lagi di kendaraan umum atau yang lainnya dan ada telepon, itu kita bisa nggak usah ngeluarin HP ya, langsung telepon pakai ini. Meskipun ya nggak enaknya mungkin privacy ya, karena dia kayak loudspeaker gitu. Jadi mungkin kalau tempatnya rame, orang sekitar bakal cukup dengar pembicaraan kita. Tapi kalau cuman sekedar pembicaraan yang santai sih nggak ada masalah ya. Terus kemudian dia menggunakan Bluetooth, jadi harus diaktifkan dulu baik di smartphone-nya ataupun di sini sama-sama di pairing. Dan ya ini fitur yang cukup menarik ya menurut gua untuk ada di sebuah smartwatch. Dan biasanya sih fitur kayak gini cuman bisa dijalanin di HP Android aja. Kalau kalian konekin ini ke HP kayak iPhone misalnya, biasanya itu nggak bisa dipakai ya untuk fitur Bluetooth callingnya. Kemudian selain itu di sini ada weather, alarm, dan schedule ya. Misalnya kalian pengen nulis jadwal, alarm, dan lain-lain guys. Ada Find Watch biasa untuk nemuin smartwatch-nya. Dan tentunya di sini ada fitur untuk update ya, karena lewat aplikasi ini kalian bisa push update firmware ke smartwatch ini guys. Kemudian itu untuk di setting Amazfit GTR 2-nya ya melalui aplikasi ini. Dan kalau aplikasi sendiri ya biasa kalian bisa lihat reportnya ya, kayak report dari langkah berapa, kalori, heart rate, dan lain-lain. Tingkat stres juga bisa dilihat di sini, semuanya dalam satu halaman. Jadi ngemudahin kita ya, kayak misalkan kita pengen monitoring aktivitas dan juga kesehatan kita, itu langsung di satu halaman ini. Begitu juga kalau misalnya kalian pengen workout, itu juga bisa di sini ya, toolsnya ada kalau menggunakan smartphone. Tapi kalau cuman mau pakai smartwatchnya bisa juga. Dan kita juga bisa tracking tidur ya pakai smartwatch ini, dan trackingnya dia cukup akurat guys, karena dia bisa deteksi kayak berapa persen ya kita deep sleepnya, light sleepnya, terus kebangun berapa kali, terus tertidur ya berapa jam berapa, itu bisa kelihatan semua guys ya di sini. Dan juga dia bisa detect untuk tidur siang juga bisa kedetek ya. Bahkan ini ada beta fitur baru kayaknya ya, gue belum coba juga sih. Tetapi di sini bisa ada tracking untuk kualitas kita bernafas ya saat tidur. Jadi cukup menarik sebenarnya apa yang bisa kita tracking pakai smartwatch ini. So far itu yang masih bisa gue bagiin ke kalian semua ya di unboxing dan juga first impression ini. Gue bakal explore lebih jauh lagi di video reviewnya nanti setelah gue pakai smartwatch ini dalam waktu yang cukup lama ya, mungkin seminggu 2 minggu bakal kelihatan plus minus dari smartwatch ini. Dan sampai saat ini sih yang gue rasain di sini untuk smartwatchnya ini udah enak banget, dia nyaman, desainnya bagus, layarnya juga cakep ya, dan ringan juga. Kemudian untuk fitur-fiturnya dia lengkap. Untuk yang gue suka di sini
adalah ini guys, always on display-nya. Jadi dia ngikutin dari style watch face yang kita pakai. Jadi ini jarang banget dimiliki oleh smartwatch lain ya untuk saat ini. Dan kayaknya yang sempat gua coba ada begini ya si Apple Watch ya. Dan ini menurut gua keren sih. Terus yang kurang ya dari sini so far itu aplikasinya untuk notifikasi guys. Jadi notifnya di sini itu kayak double gitu guys ya. Jadi nggak begitu clean. Kayak misalkan di sini ada WhatsApp, itu selain pesannya ini juga ada kayak 9 new message kayak gitu. Jadi nggak murni pesan-pesan aja yang diterusin di sini. Tapi ya itu baru first impression. Gue bakal review lebih lengkap lagi nanti ya kalau udah ada kesempatan make lebih lama lagi. Dan itu dulu guys ya video dari gua. Semoga aja bermanfaat, dan kalau kalian tertarik kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Gue Febian dari channel Kepo Tecno, pamit dulu guys. Kita ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.